Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sudah sewajarnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya cinta Rasulullah kepada kita? Saya akan sebutkan beberapa bukti yang menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Yang pertama, setiap nabi dan rasul itu diberi Allah jatah satu kali doa yang makbul. Diberi jatah satu kali doa yang mustajab, doa yang makbul. Bila dia berdoa, hari itu juga, jam itu juga, menit itu juga, detik itu juga langsung dikabulkan oleh Allah. Itu setiap para nabi dan rasul jatahnya satu. Mereka diberi jatah hanya satu kali saja. Para nabi dan rasul semua sudah menggunakan jatah satu kali doa yang makbul ini. Nabi Musa alaihissalam sudah menggunakannya. Nabi Nuh alaihissalam sudah menggunakannya. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menggunakannya. Seluruh para nabi dan rasul sudah menggunakan jatah satu kali doa yang mustajab ini, kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatah satu kali doa mustajab ini disimpan oleh Rasulullah. Ketika gigi beliau retak, pelipis beliau berdarah, beliau dalam keadaan terkepung oleh pasukan kafir musyrik. Beliau dalam keadaan terancam. Nyawa beliau dalam keadaan kritis, dalam keadaan terancam. Beliau menghadapi detik-detik kematian karena beliau tidak dapat keluar dari kepungan itu. Para sahabat membentengi Rasulullah, mengepung Rasulullah, menyelamatkan jiwa Rasulullah. Para sahabat berteriak. Para sahabat tahu Nabi mempunyai satu jatah doa yang makbul yang belum digunakan oleh Rasulullah. Inilah saatnya yang tepat untuk Nabi menggunakan doa itu untuk menyelamatkan diri. Para sahabat berteriak, "Ya Rasulullah, inilah saatnya engkau berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan mereka." Nabi berkata, "Tidak, tidak, biar ku simpan satu doa ini." "Untuk apa ya Rasulullah?" kata para sahabat. "Untuk umatku nanti di yaumil qiyamah, untuk menolong umatku nanti di yaumil qiyamah. Ku simpan doa ini untuk umatku yang akan datang." Dalam keadaan kritis seperti itu, Nabi tetap pertahankan jatah doa itu. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Nabi tak pernah lihat kita. Nabi tak pernah berjumpa dengan kita. Tapi Nabi begitu cintanya kepada kita. Yang kedua, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau saat-saat detik-detik beliau akan meninggal dunia, Sayyidina Ali melihat bibir Rasulullah itu bergerak dengan dua kali gerakan. Ini Rasulullah menyebut sesuatu. Sayyidina Ali langsung mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Sayyidina Ali mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. "Ummati
begitu beliau meninggal dunia, bukan keluarganya yang diingatnya, bukan istrinya yang diingatnya, bukan anaknya yang diingatnya, tapi yang diingatnya adalah kita, umatnya. Apa kurangnya Rasulullah mencintai kita? Di akhir kematiannya, hanya kita yang diingatnya, hanya kita umatnya yang diingatnya. Yang ketiga, ketika baru sedikit ditarik nyawa beliau, beliau merasakan sakitnya sakaratul maut yang begitu luar biasa. Beliau minta Israel tahan. Beliau berkata, wahai Israel, inikah rasa sakit sakaratul maut? Malaikat Israel bilang, iya ya Rasulullah, iya, inilah sakitnya sakaratul maut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, biarlah semua rasa sakit sakaratul maut umatku, biar aku yang menanggungnya ya Allah. Biar aku yang menanggung rasa sakit semua sakitnya sakaratul maut umatku ya Allah. Umatku ini tidak akan kuat menanggung rasa sakit ini ya Allah. Umatku tidak akan sanggup menanggung rasa sakit sakaratul maut ini ya Allah. Rasa sakit sakaratul maut itu seperti ditusuk dengan pedang 300 kali, atau seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kini Rasulullah merasakan sendiri pedihnya sakaratul maut itu. Rasulullah bersabda, ya Allah, biar ya Allah, biar semua sakitnya sakaratul maut yang diderita oleh seluruh umatku, biar aku yang menanggungnya ya Allah. Aku ini pemimpinnya ya Allah. Aku ini adalah nabinya ya Allah. Ya Allah, betapa kasihnya Rasulullah pada kita itu, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita itu. Padahal Rasulullah tak pernah melihat kita, padahal Rasulullah tak pernah berjumpa dengan kita. Itu bukan basa-basi. Betul-betul Rasulullah mencintai kita, ingin dikumpulkan semua sakitnya sakaratul maut itu. Rasulullah ingin menanggungnya. Menurut sebagian besar ulama, sakitnya sakaratul maut yang kita alami setengahnya sudah dibebankan kepada Rasulullah. Setengahnya rasa sakit sakaratul maut yang kita alami itu setengahnya sudah dibebankan kepada Rasulullah. Ya Allah. Yang keempat, ketika di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, semua pada ketakutan. Semua manusia, semua ketakutan. Mereka berlari mendatangi para nabi dan rasul untuk minta syafaat, minta tolong. Tapi apa jawab mereka? Nafsi, 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 nafsi. Urus diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian. Karena para nabi dan rasul juga dalam keadaan ketakutan pada saat itu. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung menghadap Allah. Beliau langsung sujud di hadapan Allah. Beliau sujud dengan sangat lama sekali, sampai Allah berkata, wahai Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu. Rasulullah berkata, ya Allah, aku tak akan bangkit dari sujudku. Aku tak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang telah kau janjikan kepadaku ya Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta untukku ya Allah.
Aku tidak minta untuk keluargaku ya Allah. Aku tidak minta pengampunan untuk diriku. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah. Aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk keluargaku ya Allah. Hanya satu ya Allah. Aku minta pengampunan untuk umatku ya Allah. Apa kurangnya Rasulullah? Cintanya kepada kita, cintanya orang tua kita kepada kita. Pada saat itu orang tua kita tak bisa menolong kita. Cinta Rasulullah melebihi daripada cintanya orang tua kita kepada kita. Yang kelima, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabatnya, beliau menangis. Air mata beliau membasahi wajah, membasahi janggutnya. Beliau berkata, aku hari ini betapa rindu ingin berjumpa dengan ikhwanku. Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang semuanya menangis melihat Rasulullah menangis. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini semuanya adalah saudaramu? Bukankah kami ini adalah semuanya ikhwanmu? Tapi ikhwan yang dimaksud oleh Rasulullah, saudara yang dimaksud adalah Rasulullah ini saudara yang dekat sekali seperti keluarga. Rasulullah berkata, bal antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul lazina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bih. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mau beriman kepadaku. Orang-orang yang tidak pernah melihatku, siapa lagi kalau bukan kita? Tapi dia beriman kepadaku, kata. Rindu Rasulullah ingin berjumpa dengan kita. Rindu Rasulullah ingin berjumpa dengan kita. Betapa cintanya Rasulullah dengan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah dapat melihat wajah Rasul kami ya Allah. Kami rindu ya Allah, kami rindu ya Allah. Kerinduan kami sudah tidak terbendung lagi ya Allah. Betapa kami sangat mencintai Rasul kami ya Allah. Kumpulkanlah kami nanti di akhirat bersama-sama dengan Rasul kami ya Allah. Kumpulkanlah kami nanti di akhirat nanti bersama-sama dengan Rasul kami ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah bersama-sama dengan Rasul kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Rasulullah, Engkau pasti dengar ini ya Allah. Engkau pasti tahu betapa kami sangat mencintai Engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.